Kita akan sama-sama membuka Alkitab. Kita sama-sama membaca dari Injil Lukas. Mari kita akan membaca dari Injil Lukas. Kita membaca pasal yang ke-7, Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau sudah mendapatkan, mari kita akan membacakannya secara silih berganti. Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan ialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Adapun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikut dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Kita akan kembali membaca dari Injil Matius. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ke-13. Matius 8, ayat yang ke-5 sampai dengan ke-13, saya mendahului. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Terakhir lagi kita membaca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-4. Kita tidak membaca seluruh perikop, kita hanya membaca akan 1-2 ayat. Saya membacakan. Injil Yohanes pasal ke-4 ayat ke-46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang
dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Sekian jauh pembacaan firman. Hari ini kita akan mempelajari, merefleksikan tentang perwira ini. Centurion. Centurion adalah seorang militer, tentara. Apa kesan orang, gambaran orang tentang seorang tentara? Sering stereotipnya adalah negatif. Tentara itu biasa dengan kekuatan, kekuasaan, dan seringkali itu tidak banyak yang bisa melawan. Di satu tempat, dia biasanya adalah orang yang memegang kekuasaan, dan dia bisa berbuat apa saja. Sejumlah tentara lebih banyak melakukan apa yang bisa orang takut. Bisa berbuat apa saja, bahkan cenderung kepada yang negatif. Umumnya orang itu cukup negatif kepada aparat-aparat yang berkuasa. Entah polisi, entah tentara, dan sebagainya. Inilah yang sering terjadi. Tentara kadang itu bisa melakukan hal yang sangat mengerikan. Membunuh, merampas, membakar, dan sebagian orang mempunyai pengalaman kurang baik. Khususnya ketika mereka diutus ke medan-medan perang. Ketika pulang, sebagian orang sangat banyak yang memerlukan konseling. Sebagian terus mempunyai mimpi buruk ketika kekejaman-kekejaman perang terjadi. Kadang mereka bisa menjadi seperti bukan manusia lagi. Inilah umumnya tentara. Dan tentara seperti Centurion, saya tidak paham apakah dia mempunyai hidup yang begitu bersih. Seperti mungkin orang tertentu kan mempunyai gambaran pendeta itu enak. Ya, kalau dagang mesti bohong, kalau pendeta kayaknya bersih, lingkungan bersih. Ya. Tentara mungkin sulit untuk punya satu kehidupan seperti demikian. Centurion ini pastilah seorang yang di lapangan. Dan banyak kesan mungkin akan sulit membayangkan seorang centurion, pemimpin yang bisa di puncak dari satu kelompok, lalu kemudian orangnya halus, lembut, baik. Itu bukan gambaran umum. Alkitab ada sejumlah tentara atau militer atau perwira dengan catatan positif. Sesuatu yang secara gambaran umum kita sulit dapatkan. Karena stereotipnya kan negatif. Alkitab ada mencatat paling tidak ada 4. Satu yang tadi kita baca, centurion. Positif. Ya. Yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus dibawa kepada penyalipan. Ada seorang kepala pasukan, pasti orang tak sembarangan, memastikan supaya bereksekusi berjalan baik. Kalau ada pemberontakan, siap untuk babat. Tapi kisah tentang penyalipan Tuhan Yesus diakhiri dengan ucapan yang penting dari orang ini. Dia itu melihat dan mengaku, sungguh orang ini adalah orang benar, anak Allah. Ya, sejumlah cerita atau legenda akan mengisahkan bagaimana dia kemudian menjadi orang percaya. Sejumlah film mengungkapkan bagaimana dia kemudian menjadi orang yang dalam pergumulan, di dalam pencarian dan menemukan imannya. Dan memang kemudian banyak orang-orang Romawi, bahkan perwira-perwira, orang-orang dengan jabatan tinggi yang kemudian menjadi orang percaya. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, ada satu orang juga yang adalah seorang petinggi di dalam kemiliteran. Dan namanya disebut. Dan sering banyak orang Kristen memberi nama untuk anak mereka. Tahukah Anda siapakah nama perwira ini? Kami siap mendengar, Pak. Ini sungkan untuk menjawab. Mungkin sebagian kalian tahu. Namanya adalah di dalam Kisah Rasul pasal 10, namanya Cornelius. Seorang yang beribadah, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang positif, di antara dikatakan sering memberi sedekah, baik, ya. Dan Tuhan
mengirim Petrus untuk datang ke rumahnya untuk melayani dia, dan dia percaya dan dibaptis. Tidak ada kesan bahwa dia orang sangar, jahat. Yang ketiga. Yang keempat, di mana lagi ya Pak? Mungkin Anda bisa temukan tempat lain, tapi saya mau menunjuk kepada yang perjanjian lama. Di zaman Elisa, orang Aram, tentara Aram, panglima penting, kena kusta. Lalu kemudian dia disembuhkan secara ajaib. Latar belakangnya mungkin seorang yang berdarah-darah karena di medan perang. Dia orang yang sangat penting, sangat diandalkan. Ya. Tetapi ketika berjumpa dengan hamba Tuhan dan mengenal Allah Yahweh yang menyembuhkan dia, dia beriman. Sikapnya baik sekali. Saya pernah mengkhotbahkan dan mungkin sulit saya melupakan bagaimana hal-hal yang positif dari orang ini. Dia minta izin sama Elisa. Kalau nanti aku bersama dengan rajaku mesti menemani dia pergi ke rumah Allahnya dan dia mesti sembahyang berlutut dan saya wajib ada di sebelahnya. Saya tidak bisa berdiri terus. Rajaku bersujud, aku mesti bersujud. Tapi hatiku tuh kepada Tuhan, boleh enggak saya dikasih excuse bagaimana dengan jabatan ini? Ya, diizinkan. Karena dia mempunyai hati tertuju kepada Allah Yahweh. Lalu dia minta satu tanah, sejumlah tanah, sejumput tanah. Nggak tahu berapa gerobak, berapa banyak, dia mau taruh di mana. Ini mungkin semacam ikatan hati, kayak orang kalau dari tanah suci membawa sesuatu. Walaupun kita tidak boleh mistik, karena tidak mengandalkan sesuatu benda fisik. Tapi inilah yang dia bisa pikirkan. Untuk dia itu punya ikatan dengan Allahnya orang Yahudi, Allah orang Israel. Inilah catatan tentang ternyata ada orang-orang yang merupakan militer-militer yang sering berdarah-darah, kadang berkaitan dengan kekerasan, kekejaman dan kejahatan, ketidakadilan. Ternyata ada catatan yang positif. Sekarang kita akan fokus kepada perwira yang dicatat dalam Lukas pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-4 tersebut. Tentang dia, Alkitab memberi catatan yang sangat unik, sangat berbeda, sangat extraordinary. Seorang perwira, tentara, pejabat tinggi Romawi yang ditempatkan, umumnya akan tidak ditanggapi positif oleh orang Yahudi. Pemungut cukai saja dianggap sebagai pengkhianat. Pilatus ketika akan diutus ke Yudea itu seperti satu keputusan yang kurang menguntungkan. Karena ini pasti dia akan mengalami suatu tempat yang bergolak, yang tidak pernah tenang. Rakyat yang selalu ingin berontak, tidak pernah mau tunduk. Jadi di antara mereka, dalam pesta mereka, minum-minum mereka, itu mungkin mereka sudah berbincang dan ya, aku ke tempat yang sulit. Ya, kadang seperti mungkin dianggap dibuang. Atau mungkin suatu kesempatan atau tugas yang khusus tapi berat. Ada banyak peristiwa yang dicatat dalam sejarah bagaimana pemimpin atau gubernur atau wali negeri atau pejabat-pejabat penting ketika dikirim sana juga ada maunya kaisar suruh taruh lambang kerajaan Romawi. Kalau kita mirip banget, kalau kita kan burung Garuda, mereka Garudanya juga lain. Ya, lambang dari kaisar itu taruh di dalam bait Allah, diturunkan. Mereka berontak, mereka melawan sampai berdarah-darah dan yang melawan diciduk dan disalibkan. Ini berarti akan makin makin membakar. Jadi sulit membayangkan bahwa ada pemimpin yang berkuasa, yang pergi ke sana mewakili Roma, lalu tenang-tenang, happy-happy, nyaman-nyaman. Tapi itu sesuatu yang tidak mudah. Dan kalau demikian sulit membayangkan bahwa mereka itu akan ditanggapi secara positif. Disambut dengan baik, relasi yang baik. Seringkali adalah harus pakai kekuatan atau kompromi. Penindasan atau win-win solution.
Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Pilatus menghadapi kasus Tuhan Yesus. Dia itu dijepit dan dia sulit. Dia setengah mati. Dia tahu secara logika benar salah. Dia diperingatkan istrinya, jangan main-main. Aku sangat tersiksa dengan mimpiku. Dia didesak oleh orang-orang Sanhedrin, rakyat yang banyak. Dan dia membayangkan kaisar, gimana dia menangani. Kalau ini tak bisa kendalikan, habis saya. Gimana mengendalikan? Pilihannya lah kompromi. Salah hitung. Nasibnya sial. Habis. Dibuang. Dia dibuang, dilepaskan jabatan, dihukum. Sejarah mencatat jiwanya terganggu. Udah kayak orang gila. Ya, terus tangannya tidak pernah bersih dicuci. Selalu penuh darah. Darah orang benar yang dia ingin dilepaskan. Tapi dia pengecut dan terpaksa. Menjadi pejabat tinggi di daerah yang bergolak. Itu adalah kadang nasib sial untuk mereka. Dan itu akan sangat sulit sekali. Ditekan di atas, dilawan di bawah. Dan dia kejepit. Orang yang di tengah seringkali sulit. Kalau atas, tengah, dan bawah bisa damai itu hoki. Seringkali pimpinan suruh PHK menghadapi ribuan orang. You bisa mati. Antara hati nurani dan tega sama menghadapi orang demo dan mau pukul kamu. Tapi you gak bisa membela mereka. You ada atasan yang memerintah. Orang di tengah kadang susah. Gimana menyenangkan dua-duanya? Kadang tidak mudah, ada yang mesti dikorbankan. Inilah kondisi yang sulit, tetapi hal konflik demikian kita tidak lihat terjadi pada orang perwira ini. Kita lihat ada 3 hal yang saya mau tunjukkan keunikan perwira ini. Pertama, saya melihat bahwa ada seorang yang baik, seorang yang empati, seorang yang sayang pada hambanya. Bahkan hambanya itu sangat dihargai, bahkan Yohanes disebutkan anak. Ya, disebut anak. Jadi itu ada affection. Kalau ada pimpinan memperlakukan anak buahnya dengan sayang, sayang yang bukan yang ngawur, tapi yang baik, dengan empati, dengan manusiawi, dengan menolong. Ya, itu sesuatu yang pemimpin itu pasti orang yang baik sekali. Ya, tapi ada orang yang berbuat baik karena lemah, bukan karena kuat, karena baik. Jadi ada pemimpin-pemimpin itu kadang ya, itu terhimpit oleh anak buah yang lebih kuat dan sangat dibutuhkan. Lalu mereka itu harus menyenangkan dan ikut. Ya, ada sejumlah pemimpin yang demikian. Ada raja memberi perintah dan punya cap dan memutuskan dan setiap keputusannya didengarkan, tetapi dia diatur oleh Kasim, sida-sida. Mereka itu lemah. Mereka diatur. Ada seorang raja di dalam Alkitab yang dicatat bahwa setelah mentornya yang waktu dia masih kecil bayi umur setahunan kira-kira itu ada terjadi pergolakan lalu ayahnya itu mati dan semuanya dibantai. Lalu imam ini menyelamatkan dia. Waktu besar, dia itu dibimbing, dia memerintah baik. Waktu dia mati, dia berubah. Lalu Alkitab mencatat kalimat yang sangat ironis. Pegawainya, bawahannya datang dan bersujud kepada sang raja. Lalu sang raja mengikuti kata mereka. Wah, itu kalimat itu sangat menusuk. Siapa raja, siapa pemimpin? Ada pemimpin yang lemah yang diatur oleh anak buah, oleh bawahan, oleh sida-sida, oleh perdana menteri. Dan dia jadi pemimpin boneka. Ada pimpinan yang karena takut sama banyaknya orang bawah yang mungkin punya kepentingan, kekuatan, dia tidak berdaya. Apakah ini adalah orang lemah? Saya lihat tidak. Dia punya prinsip, aku atasan, di atasku ada atasan, aku harus tunduk. Di bawahku ada prajurit, aku suruh diam, dia diam, jalan, kerjakan. Dia orang yang mempunyai
satu prinsip dan ketegasan, punya wibawa. Nah, orang yang punya wibawa dan kekuatan, tapi baik, itu adalah kebaikan. Berbuat baik karena kelemahan, itu adalah jual, ya, transaksi, takut, kompromi, ya, dan ditekan. Saya lihat perwira ini adalah orang yang punya prinsip tegas pemimpin. Yang kedua, saya melihat bahwa dia adalah seorang perwira yang diterima baik, disambut baik oleh orang Yahudi. Orang Yahudi adalah salah satu kelompok yang sangat mempunyai beda-beda dengan bangsa lain. Apalagi sama orang-orang Romawi pejabat. Mereka benci sama pemungut cukai, mereka benci sama penjajah. Tapi dengan perwira ini punya hal yang baik, relasi yang baik. Bahkan ketika tua-tua ini mewakili datang kepada Tuhan Yesus, mereka ucapkan kata-kata yang bagus. 3 kata. 1, dia layak engkau tolong. Ayat yang keempat. Ayat kelima, dia mengasihi bangsa kita. Yang ketiga, dia menanggung pembangunan rumah ibadah kita. Jadi dialah seorang yang sangat disambut baik, sangat positif. Kalau seorang pemimpin, gubernur, pejabat, itu begitu baik sama rakyat. Mereka dicintai. Ada pejabat yang memakai APBD untuk pelihara setan-setan. Ormas-ormas yang tidak beres. Tapi mereka dibutuhkan untuk, kalau mau dukungan untuk pemilihan, mereka sangat memberi keuntungan. Tapi dia harus kompromi terhadap nilai-nilai. Dan itu terjadi. Uang-uang yang kadang dikorupsi untuk dia dan juga untuk yang tak jelas. Ya. Tapi ada pejabat yang memakai bahkan uang pribadi atau operasional yang secara undang-undang itu kalau ada sisa itu milik dia. Dan itu bukan korupsi. Dia memakai uang rakyat, APBD, uang untuk pekerjaan, proyek-proyek, ya, anggaran-anggaran untuk apa yang baik. Untuk apa yang bagi masyarakat, untuk infrastruktur, untuk sosial, dan uang yang dia bisa pakai hak untuk pribadi untuk menolong-nolong orang. Perwira ini adalah jenis yang baik. Nah, Indonesia sangat jelas 2 macam orang ini. Yang Anda bisa tahu, kadang diviralkan. Ya, ada pejabat yang ternyata terbuka. Setelah dia nggak memerintah, uangnya kemana? Ya. Belum dibuka untuk diadili. Karena Indonesia itu kira-kira gitulah. Karena ada masalah kekuatan, kondisi politik, kapan itu dibiarkan, kapan itu dihajar, dan sebagainya. Penuh pertimbangan-pertimbangan. Ya. Ada orang yang begitu baik, yang kadang apalagi bisa berbeda secara warna kulit, ras, dan latar belakang, tapi kemudian disambutkan apa? Mereka bisa memberikan kebaikan, memberikan sejahtera, kasih sayang. Nah, khususnya orang Kristen, orang Chinese akan langsung ditolak. Tapi sebagian itu bisa menunjukkan hal-hal yang baik untuk meniadakan, menghapuskan atau batasan antara hal yang menghalangi. Itu bisa kemudian teratasi sehingga bisa disambut dan dicinta. Kira-kira ini yang terjadi. Maka dia dikatakan orang ini layak kamu tolong. Orang ini mencintai bangsa kita. Orang ini menanggung menanggung pembangunan rumah ibadah. Positif sekali. Ini Alkitab itu singkat. Kalau mau dirunut mungkin banyak lagi yang dia ceritakan. Yang ketiga saudara adalah dia mempunyai sesuatu relasi yang baik dengan mereka orang-orang tua-tua ini. Tua-tua ini bukan orang Farisi, tidak disebutkan ahli Taurat.
pemimpin yang banyak konotasi agama, kerohanian. Tetapi adalah tua-tua, yaitu tua-tua, orang-orang terhormat di masyarakat. Siapakah kelompok itu? Ya tua-tua, orang-orang senior yang dihormati di masyarakat yang mungkin lebih ke arah sipil, ya, di tengah masyarakat yang sangat religius atau agamis. Demikian. Lalu dikatakan bahwa ada satu kata yang saya perhatikan muncul di dalam Lukas pasal 7 ini, ada yang ke-6, yaitu dia meminta sahabat-sahabatnya. Saudara, di dalam relasi manusia seringkali itu ada yang dinamakan dengan relasi transaksi. Ya, transaksi yaitu untung rugi, saling memanfaatkan. Pemimpin-pemimpin berbuat baik menolong supaya nanti didukung. Tapi seringkali motifnya adalah melalui semuanya itu saling mengatur memberi manfaat bagi diri. Dalam politik itu pakai uang, pakai bantuan, pakai ini. Relasi juga. Ya, membantu ini, membantu ini, supaya nanti ada bantuan. Namanya transaksi. Tapi tidak ada yang namanya emosi. Tidak ada yang namakan satu feeling, satu kaitan hati. Ini tidak terjadi dengan sahabat. Sahabat yang baik itu relasinya lebih daripada transaksi. Ya, sahabat yang baik ketika kondisi sulit, orang meninggalkan, dia tetap ada di sana. Itu sahabat. Orang yang baik. Itu berbeda. Nah, orang ini bukan cuma dia berbuat baik, lalu mereka dukung. Tetapi mereka itu mengapresiasi, merekomendasi, menghargai perwira ini sebagai a good man, a good heart, yang membela kita dan menjadi sahabat. Kita mengatakan menjadi sahabat. Jadi ada suatu relasi yang baik dan antara sahabat itu ada respect, ada sayang, ada menghormati. Ya, ada orang memberi bantuan tapi tidak menghormati. Semua itu transaksi, jabatan, tugas harus menjalankan. Pejabat ya harus memberi bantuan, tapi sesungguhnya taktik-taktik tidak ada hatinya. Tidak demikian dengan perwira ini. Inilah yang unik. Di tengah banyaknya stereotip yang negatif tentang kelompok militer, ternyata ada orang-orang militer yang baik yang dicatat Alkitab. Dari banyak militer yang dicatat Alkitab, ternyata banyak yang dicatat dengan positif. Dan salah satunya adalah perwira yang dicatat di dalam kisah ini. Dan dia menunjukkan sesuatu yang bagus. Kisah ini adalah salah satu daripada sejumlah tokoh-tokoh yang dipuji Yesus. Ada di Alkitab, ada sejumlah orang yang dipuji Yesus. Yaitu janda miskin yang memberi 2 peser. Ada juga wanita Siro Fenisia yang dipuji, besar sekali imanmu. Maria yang dipuji di dalam hal memberikan minyak urapan kepada Yesus. Dan salah satunya adalah perwira ini. Dia dipuji dengan iman seperti demikian, aku tidak dapati bahkan di antara umat Allah. Bahkan di dalam Matius lebih panjang. Dan itu jadi peringatan. Itu bahwa ada orang yang mungkin kelompok umat Allah, agama secara formal, tapi kehilangan esensi. Mungkin secara luarnya adalah seorang keturunan Abraham, atau orang yang beriman, tetapi tidak memiliki sesuatu seperti perwira ini. Punya iman yang membuat dia layak ada bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi ada kertak gigi dan kebinasaan bagi yang tidak memiliki apa yang baik. Jadi inilah sesuatu peringatan dan satu pujian untuk inilah contoh yang baik. Inilah seorang perwira yang dipuji dengan sangat luar biasa. Lalu kisah kita dimulai dengan satu drama, yaitu ada perwira yang punya hamba dan dia sakit. Sakitnya dikatakan sakit keras hampir mati. Lukas 7 ayat 2. Lalu di dalam Matius pasal 8 ayat ke-6 dikatakan dia sakit lumpuh dan sangat menderita. Yohanes mengatakan 4 ayat 47 hampir mati. Jadi kondisi daripada
hamba perwira ini yang begitu disayang sampai disebut sebagai anaknya, hamba yang sangat dihargai ini, precious, ya. Ada pegawai yang very precious sampai punya emosi, yaitu anak, sayang kepada bawahan, asistennya yang sangat disayang. Nah, dikatakan kondisi fisiknya adalah dia sakit keras dan hampir mati, lumpuh dan sangat menderita. Jadi ketika dia terbaring, dia itu suffering, dia itu kesakitan. Sakit apa? Saya membayangkan, karena ini bukan anak, ada anak yang lahir cacat, tidak bisa apa-apa. Ini adalah seorang hamba, mungkinlah seorang yang aktif bekerja, membantu. Mungkin satu saat dia punya kecelakaan yang menyebabkan satu eksiden yang membuat dia itu mungkin tulangnya, mungkin bagian tertentu dalam dirinya yang membuat dia itu lumpuh, tergeletak, kesakitan, tidak bisa apa-apa. Dan makin lama kondisi ini makin parah. Dan dia kayaknya hampir terminate. Ya, dia sangat menderita. Kira-kira demikian. Dan di dalam kondisi seperti itu, sebagai pimpinan dan yang mengasihi, dia itu gelisah. Ingin membantu, prihatin. Ya, tapi siapa yang bisa bantu? Dokter tak ada. Ada sebagian sakit, dokter tidak bisa bantu. Pergi ke dokter, tidak tentu dokter yang tepat. Ada orang kadang itu punya dokter, punya tabib, punya sinse, punya tukang punya tukang pijit atau apalah namanya yang suka krek itu loh. Ya. Kadang itu bisa sembuh, ada yang makin KO kalau salah. Ya. Ada yang sudah keseleo, makin ke sinse patah tulang. Ya. Ada yang celaka, ada yang ke dokter salah lebih celaka. Ada yang tidak sakit dioperasi. Ya. Kalau syukur-syukur dapat dokter yang baik, sinse yang baik, yang tepat. Lalu bisa menyembuhkan. Baik dokter maupun sinsenya, atau tabibnya, atau tukang pijitnya, atau orang terapinya. Kadang ada orang sakit, tak tahu mau ngapain. Sakit bertahun-tahun. Kesakitan. Pinggangnya lah, lumbarnya lah, ininya lah. Dan mereka sering kesakitan, kesemutan. Dan kadang itu mengganggu sampai ke kepala, pusing dan sebagainya. Kondisi daripada hamba ini, anaknya ini, itu begitu berat. Sehingga dia ingin cari bantu tapi tidak bisa. Tapi sebagai seorang prajurit, seorang perwira, dialah orang penting, orang pintar. Dan dia punya pengetahuan. Salah satu kelompok orang yang banyak pengetahuan adalah tentara-tentara. Ya. Mereka itu punya sekolah, mereka banyak pengetahuan, mereka banyak sumber-sumber. Kadang mereka tahu lebih banyak. Kelompok yang lain adalah businessman. Kalau businessman yang tidak pintar, biasanya sering tidak bisa bertahan. Para konglomerat, orang-orang pintar yang bisa bertahan, itu pengetahuan mereka, politik mereka, situasi ekonomi, situasi dunia, membaca zaman, siapa yang turun, siapa yang naik, itu kadang itu sangat berbahaya. Rezim berganti, kondisi apa, akan perang, berapa saat lagi ngapain, itu menentukan mereka akan melewati krisis, melewati akan berbagai kesulitan, atau mereka akan hancur. Nah, itu penciuman mereka, orang-orang politik, bukan orang politik ya, tentara-tentara. Kadang politik tidak semuanya pinter, kadang yang pinter. Jadi tentara sebagian itu orang yang ada tempat lembaga-lembaga yang untuk studi, informasi, mata-mata internasional, apa yang terjadi di negara mana, itu pengaruhnya kemana-mana. Apa yang akan terjadi nanti kepada Cina, apa yang terjadi nanti perang apakah, itu ada negara penting, kalau terjadi apa-apa, goncang. Nah, itulah mereka harus siap terlebih dahulu. Ini adalah seorang perwira, walaupun bukan sangat amat tinggi sampai di Roma, tapi juga bukan orang biasa. Jadi dia tahu informasi, tahu lapangan, ada orang apa, ada pemimpin apa, ada ormas mana, ada siapa. Dia tahu pergerakan-pergerakan dan dia tidak bisa tidak tahu Yesus, informasi tentang Yesus. Dan dia berharap, tapi kapan datang? Datang. Dan dia muncul harapan. Ketika anaknya, hambanya itu dalam suatu kondisi sudah makin kritis, Yesus datang ke Kapernaum. Inilah kesempatan dia minta tolong. Dia menolong orang di mana-mana. Sekarang dia datang
aku mau minta tolong. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat di dalam Matius, dalam Yohanes, perwira itu datang untuk minta tolong. Lukas mencatat dia tidak datang sendiri, tapi mengutus. Bukan berarti bahwa Alkitab ini bertentangan. Ketika kita memberikan laporan, maka kalau kita terlalu bertele-tele, terlalu detil, aku datang ke gereja tadi jam 9.25, sekian detik, sekian apa, tidak perlu. Kadang kita hanya mengatakan 7:30, 6:30, jam apa, main kira-kira. Banyak laporan-laporan kita itu bypass, bukan bohong. Tapi secukupnya setiap Injil, setiap laporan itu ditulis, diberikan menurut kebutuhan. Ya, maka Matius dan Yohanes tidak memaksakan. Dia datang minta tolong. Nah, jadi memang orang itu yang punya kebutuhan untuk minta tolong. Tetapi Lukas mencatat apa yang diabaikan. Yang dianggap tidak perlu. Cukup menurut Matius sama Yohanes. Tetapi Lukas melihat bahwa ada sesuatu yang penting, sayang kalau itu di-bypass. Karena itu mempunyai penekanan. Matius memang mencatat bahwa orang ini sangat rendah hati dan menganggap, aku tidak layak. Engkau datang ke rumahku, ngomong aja. Itu tidak salah, tidak beda dengan apa yang dicatat di Lukas. Tapi di Lukas catat lebih. Bahwa dia tidak datang. Dia utus orang. Ketika seorang utusan, ketika Pak Prabowo mengutus orang untuk meminta sesuatu deal, maka tidak dikatakan bahwa nama utusan itu yang penting. Tidak perlu, nggak usah sebut. Tapi Prabowo, presiden, minta sesuatu deal atau sesuatu hal. Walaupun dia tidak datang. Kira-kira seperti demikian. Maka saudara, kita lihat bahwa di dalam Lukas mau menekankan sesuatu hal, yaitu dia tidak datang untuk meminta Yesus untuk menyembuhkan. Kenapa dia tidak datang? Dia tidak datang bukan karena dia enggan, tapi dia segan. Dia tidak datang bukan karena dia itu merasa diri tinggi, tapi justru merasa diri rendah dan tidak layak. Bukan karena dia sombong, tapi dia justru merendahkan diri. Sesuatu tindakan yang sama, hatinya berbeda. Itu yang Tuhan lihat. Dan inilah, ada orang tidak datang ke gereja, kadang itu positif. Aku terus sakit, kalau nanti aku datang, aku kepingin datang. Tapi karena saya sangatnya parah, nanti menularin orang. Aku tidak datang. Ya. Ada orang tidak datang. Karena aku kepinginnya di rumah. Ada orang tidak datang ke gereja. Dia merasa eman. Datang ke gereja, capek. Aku bangunnya kesiangan. Ya. Ada orang bikin ibadah di rumah. Panggil gereja, pendeta datang. Yang hadirlah seluruh keluarga. Punya alasan karena bapaknya itu sudah tua, padahal masih bisa pergi ke mall, bisa pergi makan-makan keluar, bisa pergi keluar kota. Tapi ke gereja kesulitan. Gimana ya caranya? Ke gereja itu ternyata lebih sulit daripada keluar kota dan pergi makan-makan. Ya. Lalu undang pendeta. Ada yang bahkan undang pendeta pergi ke pulaunya. Dia punya pulau loh, bukan pulau lah. Indonesia itu sulit punya pulau. Ya, itu agak terlalu bikin heboh. Di pulau itu ada tempat-tempat dia punya villa. Lalu pendeta diajak. Jadi kalau minggu ke gereja lebih sulit, tapi ke dalam villanya mudah. Dan pendeta ada yang datang. Wah, kalau saya diundang, saya mungkin sulit. Tapi yang mau diundang itu enak loh. Karena apa? Orang gini kasih amplopnya lebih banyak. Gede. Gak usah sebut lah, kadang tidak ada batasan, suka-suka. Bila perlu gak usah kasih amplop, kasih mobil. Ya, hokinya banyak. Kadang melayani orang demikian memberi untung. Ada orang tuh ada karena motifnya adalah malas. Tidak mau ke gereja. Maunya nyaman.
Ada orang motifnya lah lakukan sesuatu dari motivasi yang sangat berbeda. Saudara, kita lihat bagaimana tetua ini sangat menghargai perwira ini. Lalu menghadap pada Yesus dan memohon. Lalu memberikan rekomendasi. Orang ini layak engkau tolong. Ayat keempat. Nanti orang ini akan ketika Yesus datang. Dan Yesus merespon, Yesus mau datang. Alkitab mencatatnya singkat, Yesus jalan bersama. Tapi kisah berikutnya lebih banyak mencatat bagaimana ketika Yesus dalam perjalanan, si perwira ini di rumah agak gelisah. Dia tidak sedang minum-minum dan makan-makan, menanti menyiapkan makanan sebagai bos untuk menyambut Yesus. Dia gelisah. Dia nggak bisa tenang. Apa yang membuat dia gelisah? Dia merasa ada yang tidak beres. Dia telah melakukan sesuatu yang baik. Dia meminta Yesus untuk datang. Ya. Dia tidak datang menghadap. Ya. Dia tidak datang menghadap. Tapi dia minta Yesus datang. Tapi setelah Yesus mau datang, dia masih merasakan ketidaklayakan. Aku tidak rasa layak engkau datang ke rumahku. Ayat ke-6. Yang kedua, aku bahkan rasa tidak layak untuk menghadap engkau. Ini bagi saya, kapan ya orang tua harus merasa begitu? Tapi itu terjadi. Tua-tua mengatakan, dia layak engkau bantu. Orang ini ketika Yesus datang memberikan orang utusan yang disebut sahabatnya, tak usah datang. Rumahku tak layak terima engkau. Aku pun tak layak terima engkau. Kita sekarang mungkin tidak ada masalah ya, kurang paham ya. Ketika Petrus mau ke rumah Cornelius, mudah nggak si Simon Petrus masuk? Kenapa? Dia orang Yahudi tidak masuk rumah orang kafir. Ya. Yesus ketika dibasuhi oleh perempuan dengan ini kepala, ini dihina dia. Ini kalau Nabi tidak akan biarkan. Orang Yahudi itu orang-orang yang sangat suci bersih. Tidak biarkan sentuhan itu bisa, itu ketemu sama orang meninggal, itu bisa najis. Ketemu sama perempuan yang sedang haid, itu bisa najis. Masuk ke rumah orang kafir, itu bisa mengotori. Motivasi inilah yang ada pada seorang perwira. Yang very respectful. Yang sangat menghormati Yesus. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang panjang. Yesus datang singkat. Tapi dia menyampaikan. Nah inilah detailnya Lukas mencatat bagaimana dia seperti apa, kelakuannya, komentar-komentar daripada tetua itu. Telling us about who he is, karakternya. Dan sekarang dia utus orang datang kepada Yesus dengan kata-kata ini. 6, 7, 8. Panjang isiat yang diungkapkan. Tuhan, jangan bersusah-susah. Motifnya ada orang tidak kepingin rumahnya didatangin orang. Ada orang senang orang datang ke rumahnya. Ada bistonan, ada rumah baru. Proud. Ya. Ada orang tidak mau rumahnya didatangin orang. Semua orang itu punya motif-motif. Motif orang ini apa? Tidak mau menyusahkan Yesus. Tak usah susah-susah datang. Susah-susah apa? Nanti kamu jadi najis. Nanti kamu jadi dihina sama orang-orang Farisi. Masuk ke rumah orang kafir seperti aku. Repotin kamu, tak usah deh. Ya. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dia dipuji, ini orang baik. Orang yang baik selalu rasa diri tidak baik. Orang yang merasa diri layak, mungkin yang paling tidak layak. Paradoks, hati-hati. Ya. Orang yang merasa diri nothing. Inilah orang yang something.
Ada yang merasa diri hebat. Hati-hati, mungkin kita orang yang paling tidak layak. Lalu dia mengatakan demikian. Sebab sebab itu aku juga anggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Dia merasa diri tidak layak datang kepada Yesus loh. Saya agak sulit paham. Karena kita tidak tahu latar belakangnya. Kenapa dia bahkan merasa diri tidak layak? Tapi adalah sesuatu humbleness yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu, katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Bagi saya kalimat-kalimatnya itu sangat hebat. Lalu ayat ke-8, the way of his thinking. Setiap kita itu punya wawasan dunia, punya filsafat, punya nilai. Dan nilai itulah yang membuat kita hidup. Seorang anak, kau merasa, aku dengan orang tua itu setara. Dia bisa berantem dan berargumentasi. Seorang anak, kalau punya konsep nilai lama, aku anak orang tuaku, never argue. Ya Pak, ya Ma. Seorang yang punya aturan sama guru, tidak akan pernah tidak hormat. Zaman sekarang, guru pun bisa dipukul dan guru takut sama orang anak. Zaman berubah. Filosofi apa? Filsafat apa? Cara apa? Budaya apa? Budaya Jepang, budaya Eropa, Barat, budaya Timur. Timur yang Tiongkok dulu atau sekarang atau apa. Semua berbeda. Wawasan, nilai, filosofi, wawasan dunia, filsafat dan etika mempengaruhi kita. Orang-orang tertentu mempunyai cara-cara pikir, misalnya orang dalam ketentaraan, itu ordonya jelas. Perintahnya jelas. Ada di tempat lain itu tidak jelas. Orang-orang Jepang itu kalau percaya itu sulit, tapi begitu percaya, mereka tahu aturan. Jalankan. Dalam ketentaraan, kalau disuruh, tidak ada argumentasi. Kalau di dalam dunia tertentu, itu banyak argumentasi, keraguan dan sebagainya. Ada budaya di mana ketika disuruh apa, nggih, ya, enggak, maksudnya enggak. Ya. Ngomongnya iya, belakangnya enggak. Tergantung budaya apa. Ada yang budaya lah, harus sering berbohong itu wajar. Bohong itu wajar. Ada sekelompok orang agama tertentu, sekelompok, tidak semua kelompok dalam agama itu berbohong adalah wajar. Bahkan oleh sesama agamanya tidak dipercayai. Karena dari awal berdirinya aliran itu adalah selalu berbohong. Budaya berbeda. Apa yang menjadi filosofi orang ini dalam kalimatnya? Di atasku ada atasan, di bawahku ada prajurit. Aku bilang sama prajurit bawahku, diam, dia diam. Jalan, dia jalan. Kalau ada surat, ada perintah, ada titah raja, yang kalau dalam cerita Tiongkok itu ya, lalu titah raja mau dibacakan, semua mesti berlutut di depan gulungan itu ya, banse, lalu menerima, kamu disuruh berperang, kamu disuruh apa? Ini sama dengan hadirnya raja, tidak perlu hadir titahnya itu. Ya. Aku ini prajurit perwira. Kalau aku perintah, mau aku langsung, mau aku utus orang kasih perintah, jalankan. You tidak ngerti, tetap jalankan. You pergi ngepos, diam di sana, tidak boleh tembak sebelum disuruh. You tembak, kacau. You bisa membahayakan seluruh pasukan. You harus tunggu sampai aba-aba. Itu order itu tegas. Ya. Kalau aku suruh ini, suruh itu, maka jalan. Seperti mereka taat, aku juga taat. Maksudnya apa? 3 hal. Dia tahu prinsip, yang pertama dia tahu prinsip, tahu order. I'm just a servant. Before you are the master. Engkau orang suci, aku datang memohon pertolongan. Aku nggak yakin dia sudah punya doktrin teologi berkembang seperti kita. Tahu Yesus itu inkarnasi, anak Allah, Tuhan, Mesias. Simple knowledge, but good faith, good attitude. Seperti Abraham, kita tahu lebih banyak dari dia. But
Abraham adalah bapak orang beriman yang kita mesti teladan karena dia punya jiwa yang benar. Banyak orang punya pengetahuan, tidak ada attitude, jiwa, iman, ketaatan yang benar. Dan dia tahu apa artinya let God be God, let man be man. You are the master, I'm the servant. Engkaulah yang berdaulat dan bagaimana aku mesti bersikap. Tahu aturan, tahu prinsip itu ada pada dia. Paling bahayalah ketika orang mengatakan Tuhan lalu main-main sama Tuhan. Orang yang jadi bapak, tidak jadi bapak. Jadi mama, nggak jadi mama. Suami, tidak jadi suami. Istri, nggak jadi istri. Pemimpin, tidak jadi pemimpin. Bawahan, tidak pernah jadi bawahan. Tak jelas. Ada orang yang bos, padahal gembosin. Ada yang pimpinan, hormat, padahal menikam. Orang enggak. Orang ini punya prinsip jelas. You are the master, I'm the servant. Orang mengatakan aku layak. Saya menyatakan aku tidak layak. Aku hormat. Yuk, jangan lihat orang pada bunga-bunga keren-keren, ngomong-ngomong, tindakan-tindakan hebat. Selidiki jantung, isi hati, filosofi orang. Maka orang ini bisa dipercaya atau tidak. Orang bisa baik sama kamu secara transaksional. Kalau you punya sesuatu kelebihan, dia akan membuat kamu senang. Dia akan kasih hadiah, kasih janji, kasih apa. Berbuat baik sama kamu. Tapi jangan percaya dia. Kenalilah filosofi nilai jiwa orang. Maka you akan tahu dengan siapa engkau berrelasi. Orang demikian sekalipun dia menegur kamu dan mendisiplin kamu, engkau lebih diberkati dia daripada orang yang berbuat baik sama kamu. Waktunya tiba, dia akan habisin kamu. Inilah orang yang punya aturan, tahu bersikap. Ya saya mengatakan, kalau Tuhan adalah Tuhan, sembahlah dia. Ya. Sapi, ternak tahu yang kasih makan. Umatku tidak mengerti. Saudara, kalimat itu saya nggak bisa lupakan. Kambing, domba, sapi tahu siapa yang kasih dia makan. Umatku tidak tahu bagaimana bersikap pada Tuhan. Manusia itu begitu brengsek. Dia yang memberi kita hidup. Ya, Tuhan yang memberkati kita. Tapi kita seperti peribahasa, hewan yang tak berekor. Bahasa yang saya terjemahkan, bahasa peribahasa di rumah saya. Bobekau. Tidak punya ekor. Hewan itu punya ekor untuk tunduk menghormati Tuhan. Tapi ada orang tidak punya Tuhan, tidak kenal terima kasih. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tuhan pun dilawan. Tidak tahu siapa Tuhan. Inilah orang ateis, orang yang tidak baik. Dia punya prinsip yang bagus. Let God be God, let man be man. Kalau Tuhan adalah Tuhan, sembahlah dia. Kalau tidak, pergilah sembah Baal. Ya, kita harus punya prinsip demikian. Ya, kalau ada orang cepat sekali percaya, nanti ini, nanti itu, kawin, nanti cerai. Kita harus serius, mikir. Dan sekali putuskan, jalankan. Sekali janji, jalankan. Sampai bila perlu, kita harus bayar harga. Yang kedua saudara, selain punya prinsip let God be God, let man be man. Dia master, I'm just the servant. Aku hormat. Maka berikutnya lah, lanjut. Maka dia tuh mempunyai penghormatan. He's God. Ya, dia belum punya pengertian dia tuh Yesus itu Tuhan. Tapi dia ada master. Dia orang suci. Aku minta bantuannya dia. Dia hamba Allah. Dia master. Maka dia itu sangat menghormati. Dan dia memandang tinggi Yesus dan merasa diri tidak layak. Maka dia berkali-kali mengatakan, aku tidak layak, aku tidak layak. Dipuji orang, dia layak. Engkau tolong, dia berkali-kali mengatakan, wapuphe, I'm unworthy, I'm unworthy. Orang yang demikian itu mempunyai bobot yang luar biasa. Yang ketiga lah, dia beriman penuh.
Saudara, kalau kamu ada anggota keluarga sakit, you senang dokternya dari jarak jauh, gimana cirinya, batuknya, apanya, ya oke, ya aku kasih resep ya. Kamu senang dia datang atau dari jauh kasih resep? Hah? Datang merepotkan kita aja, nggak usah datang, langsung resep aja ya. Enggak, dokter itu ketika lihat raut wajah, mata dibuka. Matanya warnanya apa, cahayanya apa, lalu hidungnya kadang-kadang giniin tuh untuk dilihat. Terus apa lagi? Ya toh? Dilihat kan, gitu kan bukan dokter Wirwet? Hah? Dokter Wirwet begitu kan? Mesti lihat gitu kan? Dokter kan selalu lihat kan? Ya, semua dilihat. Warna kulit kadang tuh diraba. Salah satu alat penting adalah tangan, meraba. Seorang dokter yang baik itu mengatakan kadang ini jauh lebih sakti dan sangat sakti lah ya. Selain stetoskop itu untuk melihat, merasa ya warna, ya muka orang warnanya kuning-kuning, hijau-hijau atau cerah, ya suara yang lemah, ya termasuk juga mungkin lagi buang ingus, mau mati nggak ada energi, tapi shot, wah ini masih mantap, ya. Kadang orang tuh mesti periksa lab, periksa apa, kencing lah, BO lah, macam-macam. Itu melihat langsung, dengar langsung, itu kadang jauh lebih tepat daripada dari jarak jauh. Tuhan Yesus datang, anaknya mungkin akan lebih terlayani. Tuhan Yesus jauh. Kadang dari dokter yang online dari jarak jauh, kadang berbahaya. Karena kadang dia nanya apa, kita jawabnya informasi kita keliru. Istilahnya keliru. Batuk kering atau batuk basah, aku sering salah loh, tak paham. Ya. Batuk kering, batuk basah, apa namanya? Berdahak sama tidak berdahak. Aku masih bingung loh kadang membedakan antara itu. Tapi kalau orang lihat, dengar apa lebih baik. Kenapa dia tidak ingin Yesus datang? Karena hormat. Dan dia percaya. Seperti tita raja, atasan, kalau disampaikan, itu sama dengan berotoritas. Kalau orang lain, kalau kita ketemu, belum tentu berotoritas. Kita mesti ancam, delik. Baru mungkin orang takut, setelah itu masih tidak mau lakukan. Dia dikatakan beriman, percaya. Tak perlu datang, Yesus ngomong, percaya itu terlaksana. Karena dalam ordernya seorang raja, kaisar, pimpinan, panglima, bahkan perwira, itu yang disampaikan, itu pasti terlaksana. Dan seperti itulah sikap seorang prajurit. Maka dia anggap, Yesus gak usah datang, gak usah bersusah. Nanti najis, mesti datang, rumahku itu tidak layak, engkau orang suci. Aku gak mau menyusahkan Tuhan. Aku sangat respect, aku tidak mau menyusahkan engkau. Ya, engkau cukup ngomong. Siapa sih yang tidak senang ketemu Yesus? Semua mau lihat dia. Orang pendek kayak Zakius pun harus manjat pohon. Kalau rumahmu didatangin orang suci kayak Yesus, rumahmu jualnya lebih mahal. Ya, difotoin, ini loh Yesus pernah datang. Orang terkenal, ya, untung. Tapi respeknya, hormatnya, menghargainya. Inilah yang kemudian Yesus lihat. Mendengar ucapan orang ini yang disampaikan oleh sahabatnya. Yesus heran. Melihat kalau di dalam hati ada orang yang sayang Tuhan, hormat Tuhan, rendah hati, yang sangat baik memperlakukan Tuhan. Tak kasar sembarangan anggap Tuhan itu kayak pengemis yang bisa dihina-hina. Tuhan melihat dalam hati orang-orang yang duduk di sini. Dalam hidup sehari-hari. Ada yang sangat baik, respect. Setiap firman didengar. Ketika ngantuk-ngantuk, dia tetap menghormati dan mendengar, berusaha. Wah, ada orang ngantuk-ngantuk terus-terus.
Tapi ada pendeta yang lihat, wah ini orang luar biasa. Ngantuk pun dia berusaha. Ada yang tak ngantuk pun tak mau dengar. Ya. Ada orang ngantuk pun berusaha. Saya nggak bisa lupa kata Pak Tong. Waktu kecil-kecil dia ikut KKR. Dan dia ada sekolah. Lalu setelah pengalaman sering kalau dengar pendeta, anak kecil dengar pendeta berkhotbah, dia bawa air segelas untuk kalau ngantuk dia kasih usap-usap. Saya nggak bisa lupa cerita itu. Ya, ya. Saya ingat dalam beberapa peristiwa, saya ngantuk sekali. Saya kadang ngantuk juga, bisa tertiduran. Tapi saya ada ingat bagaimana saya berusaha untuk dengar, ya, bahkan ngantuk. Ya. Usaha, sikap hati. Saya ingat cerita seorang teman tentang cerita Little House in the Fairy itu ya, Laura Ingalls itu ya. Dia cerita mengenai siapa Brandon, siapa anak muda toko utama bapaknya itu. Ya, setelah bertanam lalu membawa ke kota untuk jual, dia pulang lalu kemudian sampai ke rumah dia vlek kepengin tidur. Dia belum baca kitab. Maka kadang kan ada ya, sudah di berbaringan. Tadi belum doa, mau doa atau mau terus tidur? Kadang kompromi sampai tidur sampai doa. Aminnya pagi. Kadang lalu kemudian kita mengangkat badan kita. Menaruh lutut kita. Lalu kita berdoa. Kadang ketika kita merasa belum baca kitab. Tapi panggilan bantah itu begitu sedap. Kadang kita bergumul. Lalu kemudian ada yang saatnya kita bangun. Dan membaca Alkitab dengan sangat hormat. Dengan sangat hormat. Teman saya cerita gimana si bapak ini yang dalam Little House itu baca kitab dan ngantuk. Malam itu dia baca kitab mungkin kurang mudeng. Tapi malam itu hatinya luar biasa. Hatinya. Ada momen di mana kita dengarkan firman khotbah mungkin kita lupa isinya. Tapi pengalaman kita beribadah, beriman luar biasa. Inilah hal yang indah. Dalam satu peristiwa dia mau minta bantuan Tuhan Yesus. Lalu dia mengungkapkan sesuatu hal yang extraordinary. Yang tidak pernah ada. Yang membuat Tuhan Yesus senang sekali. Yesus heran mendengar itu. Dan Yesus mengatakan, kalian dengar ya. Iman seperti ini. Bukan cuma iman. Hati seperti ini. Hormat seperti ini. Sikap seperti ini. Tidak ada saya temukan bahkan di antara anak-anak sekolah teologi ya. Di antara semua korp hamba Tuhan. Semua yang namanya anak Abraham. Dia akan duduk bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi mungkin yang lainnya yang anak-anak orang beriman. Jauh tertinggal dan bisa-bisa binasa. Tuhan mau melihat sikap-sikap hati ketika kita lagi merintih, kita lagi susah, kita lagi kehausan, kita lagi bermasalah, kita lagi bergumulan. Ada ngamuk, ada kompromi, ada berkhianat, ada tidak setia, ada mempermalukan, atau Anda menyatakan kasih, setia, dan baik. Ingat ya, momen-momen tertentu adalah momen-momen yang indah. Momen ketika pasangan dalam kondisi yang begitu lemah, Anda berjuang antara keegoisan sama pengasihan. Ketika itu terjadi, itulah mutiara yang membangun relasi keluarga. Dalam kelemahan satu pihak, kesetiaan, pengabdian, membuat satu rasa aman. Betapa dia mengasihi. Itu jauh lebih berharga daripada emas dan intan yang akan meneguhkan, yang akan membuat hati pasangan itu begitu senang. Dan ketika saling melakukan ini, inilah satu fondasi untuk satu kehidupan yang berbahagia. Ketika orang melihat saudaranya, sahabatnya begitu baik dan setia ketika aku dalam kondisi terpuruk, ini akan diingat bukan hanya seumur hidup,
Sampai dia pesen di waktu dia mau mati. Anakku, cucuku, semua dengarkan. Saudaraku ini, temanku ini, dia waktu engkong lagi susah, dialah yang membuat saya tetap bisa tidak habis. Bahkan dari situ kita bisa hari ini demikian. Jangan pernah lupa jasa mereka. Itu bergenerasi-generasi akan menyebabkan suatu relasi yang baik. Manusia hidup dengan nilai-nilai. Dan Tuhan mencari mutiara bukan dengan persembahan-persembahan yang dari logam, dari kertas. Tapi dari hati, sikap seorang yang tidak datang, minta bantuan, tapi di mata Tuhan melihat satu jiwa yang begitu hormat, begitu benar, yang dipuji seorang yang layak, tapi begitu rendah hati, seorang begitu beriman, yang tidak perlu datang, percaya aku bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus mengatakan, jadilah seperti yang engkau katakan. Waktu itu juga sembuh dan dilaporkan. Ternyata ketika orang beriman, kadang juga, benar ya kejadian, bukan berarti dia ragu, tapi kan belum jadi. Tapi ternyata imannya tidak sia-sia. Dan Tuhan sangat berkenan. Biarlah dalam kehidupan kita boleh menyatakan satu hidup seperti demikian. Tuhan, ketika cerita ini banyak, saya bergumul tentang cerita. Saya kepingin banyak bercerita mengenai Yesus. Aku tidak mau membicarakan tentang tokoh-tokoh. Saya ingin kita kagum, kita melihat Yesus. Saya gak kepingin ya, Anda tuh kagum sama orang, sama pendeta, bahkan sama tokoh-tokoh. Saya kepingin kita kagum sama Yesus. Dan di sini ceritanya tidak banyak tentang Yesus. Tetapi melalui hati orang ini, kita melihat Yesus. Kadang di video ya, saya mendapati begini. Suami istri lagi di ranjang. Lalu si suaminya ini lagi buka sini, istrinya lagi di sini. Ya. Lalu kemudian, kamu lagi ngapain? Oh enggak, cuma leleknya aja. Lalu kemudian istrinya tuh mengambil kamera dan lalu kepada mata suaminya dan di zoom. Apa yang dinonton oleh suaminya kelihatan. Ya, awas ya. Ini trik-trik. Oke. Lalu, wah suaminya lagi lihat cewek-cewek ini. Tapi dia bohong ya. Lalu dicepret. Ini loh yang kamu lihat. Ini yang kamu lihat. Ya, tadi kamu ngomong apa? Maksud saya lah. Saya kepingin kita tuh melihat Yesus. Tapi ini cerita banyak tentang perwira ini. Tapi kita zoom ke mata dan ke hatinya. Dan di hatinya ada Yesus yang mulia. Yang dihormati. Nah, biarlah kita juga bisa melihat dengan mata hati. Dari melihat hati orang ini. Untuk melihat Yesus yang mulia, yang kita nanti bersama dengan perwira ini menghormati Yesus, kepatutan. Let God be God, let man be man. Prinsip sepatutnya kita gimana bersama Yosua, kalau kamu pilih hari ini kepada siapa yang berbeda. Bersama dengan Elia, kalau Tuhan Yahweh Allah kamu, sembahlah dia. Kalau Baal, pergilah sembah dia. Punya nasib, silakan. Kalau Yesus adalah Tuhan, Tuhankanlah dia. Kalau you Tuhankan dia, hormatilah dia. Kalau engkau percaya dia berkuasa, percayalah dia. Berserahlah pada dia. Jangan khawatir, jangan tamak. Jangan kamu mau memperalat dia. Tuhan mesti menspesialkan saya. Tidak peduli engkau cemar, entah engkau repot. Masuk ke dalam rumahku, biar aku makin mantap. Jaga aku. Tidak. Dia tidak peduli. Yang penting dia hormat Tuhan, dia percaya Tuhan. Tuhan tidak usah repot. Aku percaya Tuhan baik. Anaknya sembuh. Kalau kita semua kayak ginian, Tuhan senang. Orang-orang yang memiliki satu sikap hati yang baik. Dan waktu kita lagi susah dan lagi dalam pencobaan, lagi kesulitan, pergumulan, jangan kita salah. Inilah momen di mana sedang di zoom hati kita.
Semua orang melihat apa yang Yesus lihat. Orang yang melihat seorang perwira, ini orang kok sombong, tak undang Yesus ke rumahnya, takut tak, repot tak, harus sediakan teh kah? Tidak. Yesus melihat dia tidak mau menyusahkan Tuhan. Dia hormat sama Tuhan. Dia dipuji. Tapi dia bilang, wapupei, I'm not worthy. Aku tidak layak. Dan dia menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, amin. Mari kita berdoa.